tadi kan Kak Ida tuh bilang ya kalau sebelumnya tuh kerja di luar BPO. Nah kalau aku tuh juga sama Kak, jadi aku sebelum ini tuh udah pernah kerja part time. Jadi pas kuliah aku part time, terus freelance juga pernah, habis itu di digital marketing kayak startup kecil itu juga pernah. Dan aku merasakan banget sih perbedaan di perusahaan non BPO sama BPO. Nah ini kan aku jalan di BPO tuh baru 6 bulan, sekitar 6 bulan lebih. 5 tahun ya? Iya, 10 tahun baru sekitar segitu. Nah tapi aku udah merasakan perbedaannya nih. Dan kalau aku menarik benang lurus itu tuh perbedaannya khususnya di daerah Jogja ini itu ada di bagian salary, pertama salary, kemudian yang kedua mungkin beban kerjanya kali ya Kak, itu sama circle-nya. Nah tapi yang aku highlight di sini itu masalah salary nih Kak. Nah kalau dari non BPO sendiri menurut pengalamanku ya, karena aku fresh graduate kan, jadi pengalamannya tuh belum seberapa gitu loh untuk dibandingin sama yang senior. Jadi menurutku kalau teman-teman ini tuh posisi fresh graduate kemudian apply di sebuah perusahaan startup dulu, nah itu mungkin gajinya tuh tidak akan sebesar kalau kita tuh kerja di BPO. Nah itu pengalamanku sendiri sih. Sama kalau di startup itu juga menurutku kita tuh akan bekerja secara fleksibel gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika target itu tuh belum tercapai, kita akan membawa beban kerja itu tuh di luar jam kerja. Nah bisa jadi di rumah kayak gitu. Tapi beda nih sama di BPO. Kalau di BPO itu kan ya udah jam kerjanya tuh pasti gitu kan, office hour. Kalau yang shifting ya tetap office hour ya gitu ya. Nah menurut Kak Ida nih, benar nggak sih statement yang aku utarakan barusan tuh? Betul sekali. 125.000% lebih betul ya. Oh, kayak berarti punya pengalaman ya Kak ya? Oke, nah dari sisi salary sendiri nih, kalau di startup itu kan menurut aku ya, itu tuh nggak ada potongan-potongan apa-apa. Nah mungkin BPJS pun nggak terlalu gede gitu loh potongannya. Tapi menurut aku selama kerja kurang lebih 6 bulan di BPO itu ada banyak nih potongannya. Kayak rasanya tuh kok ini ya, terlalu gede gitu. Kayak potongan BPJS dan lain-lain. Terus yang bikin apa ya, bertanya-tanya itu kan kalau BPO itu projectnya tuh project luar negeri ya, perusahaan luar negeri, tapi berada di sebuah public apa namanya perkantoran gitu, perkantoran, tapi parkirnya tuh tetap bayar sendiri Kak. Nah ini contohnya nih, ini aku kumpulin beberapa apa karcis padat ya Kak ya, iya nih habis kena air. Nih udah banyak banget sih sebenarnya aku ngumpulin. Nah kalau dihitung-hitung sendiri untuk parkir per bulannya itu aku minus 40 ribuan. Nah kalau buat anak kos kan lumayan ya Kak ya, buat saving, buat mungkin self reward itu kan sangat berpengaruh gitu. Nah kalau di BPO-nya Kak Ida sendiri itu ada nggak sih potongan parkir gitu? Sebenarnya kalau untuk parkir itu kan memang tergantung dengan BPO yang masing-masing kami ya. Memang kita maksudnya tiap BPO kan mungkin punya pembinaan yang berbeda-beda. Kayak temen aku di beberapa BPO itu memang ya sama-sama BPO tapi mungkin karena pembinaannya berbeda ya. Itu dua kita lah yang sama tahu. Nah itu memang ada yang udah dapat BPO kalau misalnya pernah ada satu parkir ada yang enggak. Terus kalau di tempat itu juga enggak. Dulu kita dulu itu ada uang untuk ya, tapi itu sudah lama banget ya. Memang pada waktu itu aku belum sama. Sekarang sama kayak kamu jadi aku memang kan kita di mall gitu ya. Itu aku sana ya. Nah itu aku tetap kenal potongan untuk ya jadi itu kalau misalkan satu minggu aku dipakai kerja 5 kali 20 kali juga 60 ribuan ya. Yes, 60 ribuan itu pernah auto parkir sendiri gitu Pak. Kalau di Jogja kan lumayan ya Kak ya, gitu. Nah sebenarnya tuh aku dapat cerita dari senior